Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsul Robi Syarifuddin dengan NIM 24123138. Di sini saya ingin menjelaskan alasan kenapa kami memilih sistem ini dan apa-apa saja fitur-fitur yang ada di dalam sistem kami. Jadi alasannya kami memilih membuat sistem toko dan buah itu karena konsepnya sederhana, realistis, dan mudah dikembangkan, apalagi dipahami. Namun tetap mencerminkan situasi nyata yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini cocok untuk dijadikan latihan pemrograman karena melibatkan berbagai konsep seperti percabangan, perulangan, penggunaan array, kemudian OOP atau object eh, object oriented programming, dan sistem ini juga mudah dikembangkan misalnya dengan menambahkan fitur diskon, stok, atau pencatatan transaksi. Selain itu, sistem ini relevan untuk diterapkan pada usaha kecil seperti UMKM sebagai sistem simulasi sederhana. Kemudian, fitur-fiturnya yang pertama adalah menampilkan list buah dan sayur lengkap dengan harga, kemudian pemilihan produk. User bisa memilih produk berdasarkan nomor menu, kemudian input jumlah eh, pembelian, pemasukan jumlah produk yang ingin dibeli, keranjang belanja, produk yang dipilih disimpan di keranjang, termasuk jumlahnya, tampilkan isi keranjang, menampilkan semua isi keranjang lengkap dengan subtotal dan harga, kemudian pembayaran, kemudian user memasukkan uang, terus dicek apakah cukup, jika lebih, program ini memberikan kembalian. Kemudian validasi input, terus program penanganan input tidak valid, atau misal huruf, angka nol atau uang kurang dan lain-lain. Terus pembelian ulang. Kemudian setelah membeli satu produk, user diberi pilihan untuk membeli lagi atau lanjut ke pembayaran. Terus akhir transaksi, kemudian setelah pembayaran selesai, muncul ucapan terima kasih sebagai penutup transaksi. Oke, kemudian kita lanjut ke penjelasan codingannya. Oh ya, kami mempunyai beberapa anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada Novan Karesa Imawan dengan NIM 24123096, terus ada Rahadito Monotono Susanto dengan NIM 24123106, dan Rahmat Nur Hasan dengan NIM 24123123. Jadi di sini kita pakai OOP dalam program ini, yaitu ada Open Class Product, di mana Open Class Product ini itu sebagai induk, kemudian ada properti di dalamnya itu ada properti nama dan properti harga, di mana masing-masing properti ada tipe datanya, yaitu string untuk nama dan integer untuk harga. Kemudian di sini ada kelas sayur dan kelas buah. Nah, kelas sayur ini itu merupakan pewarisan dari produk, begitu juga buah. Nah, di dalam masing-masing ini ada nama string dan harga menggunakan tipe data integer. Nah, kalau nama ini tipe datanya string. Itu juga di bawahnya. Kemudian ada produk, dalamnya ada nama dan harga. Kemudian kita juga punya kelas keranjang, di mana datanya itu disimpan dalam item yang bentuknya collection array. Ini juga contoh inject collection karena datanya bersifat privat. Bisa diakses lewat fungsi-fungsi tertentu aja. Jadi di sini kita punya percabangan, yaitu ini percabangan, yaitu jika jumlah lebih dari 0, maka nanti item head dalam kurung produk itu jumlah. Kemudian print line, produk, nama, kemudian dikali jumlah, itu ditambahkan. Else, kondisi jika tidak terpenuhi, ini bakalan kalau misalnya uh, user ini user di sini itu harus diwajibkan buat input di atas angka 0. Jadi kalau misalnya 0
atau di bawah 0 kayak minus gitu itu udah nggak bisa, maka nanti akan bakal brainline jumlah harus 0, jadi harus di atas 0 baru nanti programnya bisa jalan. Nah kemudian sini ada dolar-dolar nih, logo dolar. Kenapa kita harus pakai dolar? Karena itu digunakan agar nilai variabel bisa langsung masuk ke dalam string, sehingga memudahkan mencetak teks yang dinamis. Perkenalkan, nama saya Radityo Monoto Susanto. NIM saya 24123106. Jadi di sini saya mau menjelaskan bagian fungsi tambah di sini. Bagaimana cara kerjanya? Jadi nanti user disuruh menginput produk di sini. Produk itu apa? Produk itu adalah sayur di sini yang kita sediakan, ada wortel, bayam, apel, dan pisang. Nanti user disuruh menginputkan angka dari 1 sampai 4. Jadi nanti kalau misal 1 wortel, 2 bayam, 3 apel, dan seterusnya. Terus selain itu user juga nanti diminta untuk menginput jumlah sayuran yang dipilih itu ada berapa. Misal kalau pilih wortel itu maunya ada berapa wortel, kalau bayamnya ada berapa. Nah, terus kita akan lanjut, di sini ada percabangan. Apabila jumlah sayur yang dipilih tadi itu lebih besar daripada 0, maka produknya itu bakal ditambah ke jumlah belanja. Nah, jika tidak, maka akan output ini jumlah harus lebih dari 0. Jadi nanti nggak akan dimasukkan ke daftar belanja itu. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya Novan Karesa Imawan dengan NIM 24123096. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan function tampilkan. Di dalam function tampilkan ada percabangan if item empty, yaitu jika keranjang user kosong akan langsung printline keranjang kosong dan langsung keluar dari function tampilkan. Jika tidak, maka akan mengeluarkan output keranjang, dan di sini ada deklarasi variabel total yang masih 0 untuk mengisi harganya nanti. Dan di sini ada looping menggunakan for di dalam item deklarasi subtotal. Jadi subtotal ini harga sementara suatu produk tertentu yang dikalikan dengan jumlah, terus sampai mengulang hingga totalnya tercapai. Habis itu keluar printline total, yaitu total keseluruhan subtotalnya. Habis itu masuk ke function bayar. Di sini ada percabangan lagi, yaitu untuk mengecek apakah keranjangnya kosong. Jika kosong, mengeluarkan tidak ada yang dibeli, langsung keluar dari function bayar. Jika tidak, masuk lagi ke deklarasi total. Di sini ada item sum of untuk menghitung semua dari harga produk pertama dikalikan dengan harganya untuk rata-rata lah. Lanjut, di sini ada perulangan menggunakan while true. User diminta untuk memasukkan uang. Kita deklarasikan variabel uang, redline to integer or null. Jadi user jikalau menginputkan di selain integer akan defaultnya 0 atau 0. Lanjut, di dalamnya ada percabangan when. Jika uang lebih dari atau sama dengan total harganya, akan dideklarasi pembayaran berhasil. Jikalau uangnya masih lebih, nanti ada deklarasi kembali, yaitu kembalian yang akan dideklarasikan di sini. Jikalau tidak, maka masuk ke sini, uangnya ada namun kurang dari total, maka akan mengeluarkan output uang kurang. Selain itu, masukkan jumlah yang valid.
if gua pengen beres ya nanti itu ya.